wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo keluar kamu cepat. Naik leher. Naik leher. Keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamu rasakan ini. Lau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga kita dapat meringankan langkah menuju tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita akan sedikit menerangkan atau menjelaskan beberapa hal berkenaan dengan pengobatan ruqyah syariah atau Quranic healing atau terapi Al-Qur'an. Kalau di luar, di negeri jiran, di Malaysia, Singapura, Brunei, dikenal sebagai perubatan Islam. Jadi di sana nggak kenal ruqyah syariah, kenalnya perubatan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita ingin berbicara tentang pengobatan Al-Qur'an, maka kita akan mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan telah kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali, dulu ketika saya pulang dari Malaysia habis ngisi training ruqyah di Malaysia, saya ketemu salah satu ulama di Indonesia. Kemudian ya waktu itu makan bareng gitu, makan sate gitu ya. Kemudian ditanya sama saya. Beliau nanya saya, Ustadz Eri, apa yang antum fahami tentang syifaun di dalam surat Al-Isra 82? Maka saya jawab penawar. Dia bilang bukan penawar, salah antum. Tapi yang disebut sebagai syifa di situ adalah penyembuh. Jadi beda penawar dengan penyembuh.
Kalau penawar atau obat kita minum bisa sembuh bisa tidak. Kalau penyembuh maka apapun sakitnya kalau diterapi dengan Al-Quran maka pasti dia sembuh. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, begitu juga Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa kalau ada satu penyakit yang kemudian dibacakan Al-Quran maka dan penyakit itu tidak bisa sembuh, maka tidak perlu berobat lagi, karena pengobatan Al-Quran merupakan pengobatan terbaik. Dan ini sebenarnya sudah diteliti teman-teman, ya, Masya Allah, sudah banyak sekali penelitian-penelitian di barat sana tentang metode bacaan Al-Quran, ya, dan mereka menemukan bahwa ternyata dalam sebuah penelitian ketika seseorang rutin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran setiap hari, maka tidak akan ada satu sel penyakit pun yang mampu bertahan dalam tubuh kita. Ini sudah diteliti dan sudah ditemukan. Walaupun di barat mereka akhirnya tidak menggunakan Al-Quran, tapi mereka menggunakan terapi suara. Pernah dengar ya? Mendengarkan suara ombak, mendengarkan suara hutan, mendengarkan suara-suara yang di alam, itu sebagai terapi, ya. Tapi kita sebagai orang beriman tentu kita menggunakan ayat Al-Quran. Salah satu sahabat saya, orang Bandung juga, ya, beliau menulis buku kecil judulnya Terapi Tilawah. Terapi Tilawah ini dia tulis berdasarkan penelitian yang dia lakukan untuk mengambil doktornya, ya. Beliau sekarang adalah dosen di Makassar. Dia meneliti dari ada 300 orang yang terkena penyakit kanker, cancer, ya, kanker. Dari 300 orang ini kemudian dia buat sebuah studi penelitian bagaimana, ya, akhirnya penyakit cancer ini kalau kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia buat kelas seperti itu, atau dia buat karantina untuk orang-orang yang terkena penyakit kanker. Dan Masya Allah, ya, beliau menemukan bahwa ternyata orang-orang yang terkena penyakit kanker kebanyakannya adalah orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya belum lepas, belum selesai. Kemudian akhirnya apa yang dia lakukan, dia ajarin dari mulai baca Al-Qur'annya, tahsinnya, tajwidnya, semuanya dia ajarin. Dan dia menemukan bahwa ternyata Masya Allah, orang-orang yang terkena penyakit kanker kemudian dia belajar Al-Quran dengan benar dan kemudian bisa membacanya dengan benar, kemudian rutin membacanya, dari 300 orang yang dia terapi itu 95% sembuh biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ternyata sesuai dengan penelitian para ahli-ahli kanker di barat sana sudah meneliti bahwa ternyata ketika dibacakan ayat Al-Quran, sel kanker itu pecah dia, hancur dia, ya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat daripada hadis-hadis Rasulullah SAW itu sudah banyak sekali. Ya, begitu juga pengalaman saya. Kalau untuk penyakit kanker itu Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang saya nggak percaya juga, tapi itulah yang terjadi. Ketika keyakinan sudah tertancap dalam dada dia, kemudian ada niat yang kuat untuk sembuh, kemudian istiqomah membaca Al-Quran dan mendengarkannya, maka bisa sembuh. Ya, saya cerita sedikit. Ketika saya dulu pertama-tama kali ke Kinabalu. Kinabalu itu daerah Malaysia, tapi yang ada di Borneo, ya, di Kinabalu itu kota besarnya, ya, perbatasan dengan Brunei Darussalam. Biasanya kalau saya ke Kinabalu, maka orang-orang Brunei akan datang dan kemudian membawa saya ke Brunei sekalian untuk ngisi training di Brunei. Nah, ketika saya di Kinabalu, ada seorang ibu yang terkena penyakit kanker di lehernya, sudah divonis untuk operasi. Maka kemudian dia ikut training saya selama 2 hari. Kemudian ketika ikut training 2 hari, saya ajarkan bagaimana tata cara melakukan ruqyah untuk diri sendiri. Ya, karena kefakaran saya, keahlian saya adalah mengajarkan bagaimana cara melakukan ruqyah untuk diri sendiri. Ya, banyak trainer yang hanya bisa mengajarkan bagaimana meruqyah orang, tapi ini mengajarkan bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Karena hakikatnya setiap orang bisa meruqyah. Makanya saya selalu membuat tema, ruqyah itu mudah, cukup hanya dengan Al-Fatihah.
Ustadz, saya nggak bisa baca Al-Quran. Hafal Al-Fatihah nggak? Hafal Ustadz. Kalau gitu bisa jadi peruqyah. Dan memang banyak. Jadi ketika saya kalau ngisi di Malaysia itu banyak yang baru syahadat, kemudian dia belajar ruqyah dan bisa ruqyah. Ya, walaupun di Indonesia saya nggak terlalu banyak ngisi. Saya lebih banyaknya di luar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu dia praktek ruqyah, ya, secara mandiri. 2 bulan setelah itu, ya, dia WhatsApp saya, ya, dan mengabarkan, Ustadz, saya baru periksa ke dokter pakar kanker yang karena sebentar lagi akan dilakukan tindakan operasi, ya. Masya Allah Ustadz, dokter pakar kanker mengatakan kanker yang ada di leher saya hilang dan saya nggak perlu dioperasi lagi. Terima kasih Ustadz sudah mengajarkan saya ruqyah syariah. Masya Allah. Jadi sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nggak tahu ya apakah itu medis atau non medis, karena bisa saja antara dua itu dia bergabung. Bisa jadi karena pengaruh gangguan jin, bisa juga karena medis. Tapi yang harus kita yakini dalam hati kita bahwa Al-Quran salah satu mukjizat yang Allah turunkan adalah bahwa Al-Quran adalah syifaun, penyembuh untuk segala macam penyakit. Ya. Dulu dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Dia melakukan satu perjalanan safar. Kemudian bermalam di satu kampung. Kemudian di kampung itu ternyata kepala kampungnya itu, kepala desanya ya, atau kepala sukunya itu digigit sama binatang. Sudah diobati nggak sembuh, ya, sudah didatangkan tabib nggak sembuh, kemudian sampai tidak bisa berdiri, ya, jadi tergeletak, ya, di katil pula, katil Malaysia ya, di kasur gitu ya, tergeletak di kasur dan nggak bisa berdiri. Maka kemudian dipanggillah Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada nggak di antara kalian yang bisa membacakan sesuatu yang bermanfaat untuk kepala suku kami? Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mendatangin kepala kampung tersebut, kepala desa tersebut, kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Fatihah. Ada yang belum hafal di sini surat Al-Fatihah, boleh angkat tangan? Mana tahu baru masuk Islam semalam kan? Nggak sempat. Nah, berarti sudah hafal semua ya. Kalau sudah hafal semua bisa praktek sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri. Dia datangi orang kepala kampung tadi, kemudian dia sentuhkan dengan jarinya, kemudian dia bacakan Al-Fatihah, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepala desa itu, kepala kampung itu sembuh. Dan kemudian saking bahagianya dia memberikan hadiah kepada Abu Sa'id Al-Khudri 40 ekor kambing, ya, jadi hadiahnya 40 ekor kambing. Tapi saat itu Abu Sa'id Al-Khudri nggak berani makan, takut haram. Ya, maka dibawa untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya buat seperti ini, boleh nggak dimakan nih kambing? Kata Rasulullah, silahkan makan dan berikan saya satu bagian. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut makan dari upah ruqyah yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri. Masya Allah. Artinya yang hadis ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa ruqyah itu mudah, cukup dengan Al-Fatihah. Siapapun yang hafal Al-Fatihah berarti dia sudah bisa melakukan ruqyah syariah. Kalau Bapak Ibu ikut live saya, karena setiap pagi saya ada live, ya, ada live di TikTok, ya, karena saya termasuk TikTokers, ya. Dan gara-gara TikTok jadi semua orang kenal. Kalau saya masuk Malaysia, saya landing aja di imigrasi itu udah kenal semua. Ustadz Eri ngapain ke sini? Ada ngisi pengajian? Iya. Jadi mudah aja langsung dicop. Kalau dulu saya ditanyai Pak, kalau awal-awal dulu diinterogasi, mau ngapain ke sini? Berapa lama? Ada tiket balik nggak? Ada duit saku nggak? Itu ditanyain itu. Karena dianggap mau jadi TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah, karena mereka follower semua. Saya follow Ustadz. Nah, jadi senang sedikit perjalanan. Nah, biasanya setiap pagi saya live. Malam ini biasanya ini jadwal live ini jam 8. Dan kemudian pesertanya itu hampir dari 24 negara.
Ada dari Brunei, dari Thailand, dari Singapura, ada dari Abu Dhabi, Dubai, kemudian dari Saudi, dari Mekah, ada dari Taiwan, Hong Kong, Korea, ya, dan berbagai negara-negara lain. Mereka ikut dan belajar ruqyah, ya, belajar ruqyah dan praktek ruqyah mandiri dengan cara yang mudah. Dan masya Allah, kalau Bapak Ibu mampir nanti sesekali di live, biasanya suka mereka memberikan testimoni. Ada yang ruqyah sudah seumur hidup tapi nggak sembuh-sembuh, ikut live saja, alhamdulillah sembuh. Kenapa? Karena ada dua yang saya tekankan. Yang pertama, berhenti berobat. Kenapa harus berhenti berobat? Karena sekarang kita nggak bisa membedakan mana ustadz, mana dukun. Makanya saya pakai baju merah ini. Tadi dibilang sama siapa? Sama takmir masjidnya, ini pesulap merah ini. Oh, bukan pesulap merah, saya peruqyah merah. Ya, jadi sekarang kita sangat sulit sekali untuk membedakan mana ustadz, mana dukun. Itu banyak sekali, susah sekali. Saya kemarin baru pulang, tadi malam saya baru pulang, Pak. Jam 10 malam saya baru sampai di Bandung, ya, dari Malaysia. Sebelum saya pulang siangnya itu, kemarin siangnya ada seorang ibu dari Indonesia. Kemudian dia pengusaha dari Indonesia. Kemudian dia buat restoran di Malaysia, yang kemudian restorannya itu katanya itu disihir, ya, katanya disihir. Dulunya ramai sekali, banyak sekali pembelinya, sampai tumpah-tumpah, ya, pembelinya. Tapi akhirnya setelah dia menemukan adanya seperti tanah kuburan yang ditabur-tabur setiap hari, ya, kemudian ada yang diletak-letak di apa gitu, ya. Kemudian dia berobat kepada seorang ustadz. Katanya di sana ada dia punya masjid, dia punya pondok juga. Saya tanya, pengobatannya gimana, Bu? Katanya disuruh pakai ini, Ustaz. Ditunjukkannya kalung dari tasbih, ya. Ini ada maharnya enggak? Ada. Berapa? 2.500 ringgit. 2.500 ringgit itu berarti 9 juta kalung, ya. Kemudian ada lagi, Ustaz, ada lagi enggak, Bu? Dia ngasih apa-apa? Ada, katanya. Apa? Dikeluarkan lagi, ada bungkusan warna kuning, ada isinya, nggak tahu saya apa, ya, dikumpulkan. Nah, ini berapa pula? Ini 1.000 ringgit, Ustaz. 1.000 ringgit itu 3.300.000, ya, berarti sudah lebih 11 juta, ya. Masih ada lagi, Ustaz. Ibu, banyak, Ustaz. Ini kan baru sedikit, di rumah saya lebih banyak lagi. Setiap tembok-tembok itu ada, saya bilang. Habisnya saya bilang, Bu, kedai ibu rame bukan karena ibu disihir, tapi karena ibu melakukan kesyirikan yang ibu nggak tahu. Apa itu kesyirikannya? Datang kepada dukun yang mirip seperti ustadz, ya. Karena ini jelas, orang yang melakukan kesyirikan pasti rezekinya akan seret. Jadi bukan karena dia disihir, tapi karena dia melakukan kesyirikan, datang ke dukun, kemudian itulah kesyirikan yang membuat akhirnya perusahaan dia bangkrut. Maka mulai dari sekarang lupakan itu sihir-sihir itu, tanah kuburan itu, lupakan semuanya. Kemudian jangan pernah berobat lagi sama ustadz itu. Habis itu ustadz itu ada yang lain nggak, Ibu? Katanya. Karena saya harus korek. Kenapa? Karena setiap perdukunan mesti cara pengobatannya ada perzinaan. Itu pasti. Makanya ada dukun yang bertaubat, dia ngasih nasihat sama saya. Dia bukan ngasih nasihat, dia ngasih pesan, Ustadz tolong nasihatin para muslimah, jangan pernah ke dukun, karena dukun cara pengobatannya pakai khodam. Kalau muslimah itu cantik, maka dukun itu akan memasukkan khodam pendamping dia ke dalam tubuh si muslimah untuk menzinai muslimah itu kapanpun dia mau. Ini ritual perdukunan, Bapak Ibu. Saya harus sampaikan agar Bapak yang punya anak hati-hati, jangan bawa ke dukun. Dan semua yang pernah ke dukun mesti selalu akan terjadi mimpi bermesraan, mimpi dizinai, mimpi melakukan hubungan badan. Kenapa? Karena dukun itu memang meletakkan khodamnya, gitu. Ini ritual perzinaan. Kalau bisa diajak langsung, maka akan dibuat secara langsung. Tapi kalau tidak mau diajak langsung, maka dengan cara gaib, ya, datang dalam keadaan mimpi. Nah, kemudian saya tanya sama ibu itu, adalah yang lain-lain dari ini enggak, Bu? Ada, Ustadz. Ya, apa itu? Ustadz itu bilang kalau kedai kamu mau terbuka dan ramai lagi, disuruh datang ke tempat dia sudah siapkan hotel.
Untuk apa ibu? Untuk zina. Ya, ujungnya itu semuanya. Kalau muslimah atau perempuan kemudian datang ke dukun, maka ujung-ujungnya adalah zina dengan dukunnya. Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pesulap merah. Dukun itu kalau nggak cabul ya kibul, antar dua aja. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ruqyah itu sebetulnya mudah, tapi kita sendiri yang tidak mau belajar. Ya, cukup dengan Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa semua penyakit itu bisa sembuh dengan terapi Al-Qur'an. Kira-kira kepala desa tadi digigit sama binatang, itu penyakit medis atau non medis, Bu? Bapak Ibu, Bapak, medis atau non medis digigit sama binatang? Medis. Dibacakan Al-Qur'an sama Abu Sa'id Al-Khudri sembuh. Berarti sakit medis bisa sembuh atau tidak? Bisa. Yang penting yakin. Kadang kita nggak yakin, cuman coba-coba aja. Ya kan? Cuman coba-coba aja. Kemudian yang ketiga, bahwa terapi Al-Qur'an ini bisa untuk semua, muslim ataupun non muslim. Kenapa? Karena kepala kampung itu ternyata masih kufur, non muslim, dan kemudian diterapi dengan Al-Qur'an, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya 3 ini Bapak Ibu. Ya, satu ketika ada seorang sahabat namanya Utsman bin Abi As datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengadu, "Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya sakit sudah lama tapi nggak sembuh-sembuh ya Rasulullah. Sudah capek berobat, minum obat. Apa obatnya? Tolong berikan saya resep." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Coba sentuh anggota tubuhmu dengan telapak tangan. Sentuh dengan telapak tangan. Kemudian ikuti doa saya." Apa doanya? Bismillahi bismillahi bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian diulang 7 kali. Maka Utsman bin Abi As, sahabat Utsman bin Abi As itu mengatakan, sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, kemudian saya amalkan, saya praktekkan seumur hidup, saya nggak pernah merasakan rasa sakit lagi. Masya Allah. Ya, nggak pernah merasakan rasa sakit lagi. Ya, makanya kalau dulu zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau ada orang sakit, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu apa? Doa. Ya, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Aisyah pernah mengatakan, tidaklah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang sakit, melainkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menyentuh anggota tubuhnya yang sakit, kemudian membacakan doa, Allahumma adhibil ba'sa Ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Dibaca 3 kali, maka semua penyakit akan sembuh. Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah kan pernah disihir, ya, kemudian didoakan sama malaikat Jibril, ya kan, didoakan, ya, bukan disuruh ke rumah sakit, Pak, bukan disuruh ke tabib, tapi didoakan sama malaikat Jibril, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya, didoakan oleh malaikat Jibril dan dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya kalau ada di sini yang terkena gangguan sihir, maka mulailah dari sekarang rutin mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena surah Al-Baqarah adalah surat yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah terkena sihir. Ya, kok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa kena sihir, Ustaz? Kan nggak pernah lalai, selalu berzikir, selalu dilindungi malaikat. Ya, sihir itu bisa masuk ke tubuh manusia illa biidznillah, kalau Allah mengizinkan. Walaupun secara teori, ya, sihir bisa masuk ke dalam tubuh manusia setelah melalui 3 tahapan. Jadi ada prasihir. Sebelum sihir itu masuk, perhatikan ini Bapak Ibu, selama 3 ini nggak terjadi, maka nggak akan bisa. Yang 2 maksudnya ada 2 prasihir sebelum sihir itu betul-betul masuk ke dalam tubuh kita,
maka kalau dua perkara ini tidak terjadi, maka tidak bisa masuk mau sihir dari manapun. Yang pertama, sihir fisik. Seseorang kalau mau disihir, biasanya itu dukun atau tukang sihir, dia akan mengirimkan sesuatu dalam bentuk fisik. Contohnya ada tanah kuburan dilemparkan di depan warung kita, ya. Atau kemudian ada tiba-tiba ayam mati, ada darah, ya. Kemarin di Malaysia itu ada ibu-ibu tiba-tiba jalan, katanya ada tumpah darah dari langit, nggak tahu dari mana katanya. Nah itu kan sesuatu sebetulnya yang aneh, ya. Nggak tahu, ya, dia bukan di rumah, dia nggak di mana-mana, tapi dari atas, dan itu lapangan besar, nggak mungkin orang lempar katanya. Kalau jatuh dari pesawat juga nggak mungkin, nggak ada lewat pesawat, ya kan. Tapi tiba-tiba tumpah darah, dan darah itu banyak. Nah itu gimana bisa seperti itu? Ya, jin itu bisa membawa, ya. Jin itu bisa membawa barang nyata kemudian diletak di mana yang dia suka. Jadi yang pertama adalah sihir fisik, ada perang. Nah ketika kita tidak meyakini kemudian mengabaikan, Allah ini tanah biasa aja, sapu baca bismillah, maka sihir itu nggak masuk. Tapi kalau kemudian kita yakin, makanya nggak sekali biasanya, 1 kali dikirim, 2 kali dikirim, 3 kali dikirim, baru kemudian nanti pas hati kita lemah, tiba-tiba kok bisnis kita sedang usaha, sedang bisnis ini yang biasanya ramai, kok hari ini omsetnya ini sedikit ini, ya. Kemudian besok paginya ada tanah kuburan. Nah itu udah mulai yakin ini, berarti ini kena sihir ini, ya, kena sihir ini. Karena ada sihir yang disebut dengan sihir kebangkrutan. Sihir kebangkrutan ini adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir dengan tujuan agar seorang pengusaha itu bangkrut. Apa bisa? Bisa. Ya, percaya nggak percaya, tapi ini ada. Makanya sihir itu hakikat, ya. Sihir itu memang ada walaupun nggak nampak. Salah seperti arus ini. Arus ini kan nggak nampak dia. Kalau disentuh baru nyetrum kan. Begitu juga sihir. Dia ada tapi nggak terlihat. Makanya ada seorang pengusaha dari Tanah Abang. Dia punya 7 toko di Tanah Abang yang omsetnya per hari 150 juta. Kemudian selama 3 bulan bisa nol. Nggak ada penjualan sama sekali. Datang ke saya mengadu, maka saya diagnos, ternyata indikasinya sihir. Di rukyah, besoknya omsetnya balik 150 juta, ya. 3 hari berikutnya kena lagi. Makanya saya selalu ditanya kalau ngisi training, Ustadz nggak takut kena sihir? Kan musuhnya banyak, dukun-dukun yang nggak suka. Saya bilang saya nggak takut. Kenapa? Karena 3 ini nggak mungkin terjadi pada saya, ya. Dan sebetulnya kita boleh yakin, bukan sombong ya, tapi yakin dengan pertolongan Allah itu berbeda dengan sombong. Kalau kita sombong kan kita aku nggak akan kena sihir, tapi nggak zikir, nggak ibadah, ya konyol, ya kan. Tapi kalau kita yakin kita nggak akan terkena sihir, kenapa? Karena selalu zikir pagi petang, karena kita selalu ibadah, kita selalu tawakal sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisalahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Orang kekuasaan syaitan itu tidak akan mungkin bisa menguasain orang yang betul-betul beriman dan orang-orang yang betul-betul bertakwa. Dan mereka hanya bisa menguasain orang-orang yang menjadikan mereka syaitan itu sebagai pemimpin dan melakukan kemusyrikan. Kapan kita jadikan setan itu pemimpin? Ketika ada suara azan kita belum sholat, kita nggak ibadah, berarti kita lebih mengikuti perintah setan daripada perintah Allah. Berarti kita jadikan dia pemimpin. Gitu. Jadi 3 tahapan tadi apa? Yang pertama sihir fisik. Sihir fisik itu berarti adanya disebarkan tanah kuburan, kemudian ada darah, ada ayam mati, ada tikus mati. Sekarang ini lagi tersebar nih, ya, perukia-perukia yang menyebarkan bahwa cicak itu salah satu ciri sihir. Nah, akhirnya kalau ada cicak banyak, ini sihir ini. Cicak mati sihir. Semuanya dikaitkan dengan sihir. Itu fisik tadi, sihir fisik. Kalau kita yakin maka sudah kena yang pertama. Yang kedua ada sihir visualisasi.
Sihir visualisasi ini apa? Suara dengar, pendengaran, suara gaib. Ada yang ketok-ketok pintu, nanti genteng kita suara bunyi, ada ledakan, ada seperti orang jalan-jalan, ya bunyi-bunyi. Termasuk mimpi, mimpi itu visualisasi. Kalau kemudian fisik yakin, visualisasi yakin, barulah masuk sihir yang sebenarnya. Paham ya? Jadi ketika Anda lihat tanah kuburan di depan rumah, bersihkan aja. Anggap aja ada ayam yang cakar-cakar tanah gitu ya. Kemudian masuklah ke teras kita. Jadi jangan dikaitkan dengan sihir. Ketika kita yakin bahwa itu sihir, kemudian ada suara-suara pula kemudian yakin, maka kena. Makanya sihir ini kalau mau sembuh sebetulnya mudah aja. Kenapa? Karena sihir itu berbeda dengan penyakit medis, Bapak Ibu. Orang yang terkena penyakit medis kadang dia nggak merasakan kalau dia sakit, tapi ketika dicek di lab ada sakitnya. Apalagi liver. Liver ini kalau dalam penelitian, coba Bapak Ibu baca buku seorang dokter, dia menulis judulnya Tubuh Anda adalah Dokter Terbaik. Di situ diceritakan bahwa hati, liver kita itu kalau nggak udah hancur 90% lebih, dia tidak akan memberikan signal apapun. Tapi dia sakit, secara medis nampak dia, tapi secara rasa kita nggak rasakan. Sihir itu kebalikannya. Sakitnya kita rasakan, sesak nih, tapi diperiksa ke dokter nggak ada sesaknya. Sakit kepala ini 7 keliling, gitu ya, sampai mau bangkit pun kelayangan. Tapi kalau dibawa ke dokter sakitnya nggak ada. Makanya orang yang terkena gangguan sihir, tinggal dia meyakini saja bahwa sakitnya nggak ada, selesailah sihir itu. Cuman keyakinan ini yang kadang-kadang nggak bisa kita tanamkan dalam dada kita sehingga kemudian ya nggak sembuh-sembuh. Makanya jamaah live saya bilang udah 20 tahun berobat, 30 tahun berobat, sembuhnya kenapa? Ketemu dengan saya gara-gara apa? Gara-gara saya bilang berhenti berobat. Yang kedua, belajar ruqyah dan praktekkan. Sudah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah malam ini kita akan membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, memang ruqyah masal ya, sebagai terapi pengobatan. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Tapi perlu saya tanamkan satu hal, bahwa ruqyah masal ini nggak bisa menuntaskan sampai sembuh. Ruqyah masal hanya deteksi awal, apakah kita ada gangguan atau tidak. Selanjutnya harus diterapi secara mandiri, Anda lakukan sendiri. Gimana caranya Ustadz? Belajar di media saya sudah sangat banyak sekali. Semua sudah saya ajarkan, tinggal Anda ikutin saja, itu ruqyah mandiri. Kemudian yang kedua, atau diterapi dengan ahlinya. Dan alhamdulillah kita di Bandung, saya sudah mendirikan UEA Center, ya. UEA itu singkatan nama saya, Ustadz Eri Abdul Rahim Center, ada di Jalan In Hofteng ya. Kemudian dan untuk ruqyah itu gratis. Memang sengaja kita gratiskan supaya apa? Supaya semua yang mau diterapi dengan ruqyah bisa datang dari manapun ya, miskin kaya, jauh dekat semua boleh datang ya. Nanti bisa ke ini Ustadz Budi kalau ada yang mau dijadwalkan, karena harus jadwal. Tapi kalau untuk besok saya nggak ada ke Bogor. Sebetulnya saya sudah janji sebetulnya hari Ahad itu mau stay di UEA Center untuk terapi yang malam hari ini nggak tuntas, datang besok. Tapi qadar Allah saya ada acara mendadak ke Bogor. Tapi nggak apa-apa. Ilmu saya sudah saya transferkan sama Ustadz Budi yang di depan ini. Oke, jadi bisa datang ke sana. Oke, siapa orang-orang yang perlu diruqyah? Pertama, perhatikan ciri-ciri orang terkena gangguan jin atau sihir. Orang yang terkena gangguan jin dan sihir bisa dilihat dari mimpinya. Selalu, ini bukan tafsir mimpi, tapi mimpi adalah indikasi orang terkena gangguan sihir. Yang pertama, kalau selalu mimpi jumpa ular, apalagi kalau dipatok ular. Kalau Anda digigit sama ular, maka itu positif gangguan. Anda terkena gangguan sihir. Kemudian selalu mimpi kuburan, selalu mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi berada di tempat yang menyeramkan, mimpi di gereja kosong, mimpi di rumah kosong, atau mimpi yang berhubungan dengan nafsu.
Anda yang selalu mimpi basah itu bukan prestasi, tapi itu gangguan jin. Ingat ya. Woi, prestasimu apa? Tiap malam mimpi basah, itu bukan prestasi. Itu gangguan setan. Ya. Kemudian berikutnya bisa dilihat dari sakit yang ada di fisik. Orang yang terkena gangguan sihir selalu sakit di kepala, selalu sesak di dada, khususnya menjelang malam. Kemudian selalu sakit di perut. Kalau perempuan selalu nyeri di rahim. Kalau ketika haid senggugut, itu ciri-ciri gangguan. Pendarahan yang terlalu berlebihan, 1 bulan, 2 bulan, ada yang sampai 5-6 tahun itu haidnya nggak berhenti. Ada. Nah, itu sihir, namanya sihir pendarahan. Kemudian selalu sakit di pundak belakang. Kemudian selalu sakit-sakitan, dan kemudian kalau dibawa ke dokter, dokter nggak tahu sakitnya, dibawa ke rumah sakit tidak bisa mendeteksi sakitnya. Maka itu ciri-ciri Anda terkena gangguan sihir, bukan medis. Ya. Kemudian bisa dilihat dari wajahnya. Ini yang paling sering. Wajahnya menjadi jerawatan terlalu berlebihan, kemudian kusam. Kalau diobati pakai skincare lah, pakai obat pemutih lah, datang ke dokter lah, dia nggak sembuh, semakin parah itu jerawatnya. Maka itu ciri-ciri gangguan sihir. Sihir yang diletak di wajah. Untuk apa? Supaya nggak ada yang mau datang melamar. Ya, tapi Ustadz saya cantik Ustadz, nggak ada jerawatannya, putih bersih, nggak ada yang ngelamar juga. Itu sihir juga, namanya sihir penghalang jodoh. Ada juga cantik dia, tapi nggak ada yang mau melamar. Ya kan? Kalau laki-laki datang ke rumah dia takut, wajahnya kayak hantu padahal cantik. Ya, itu sihir penghalang jodoh. Atau bisa juga terkena ain. Justru kadang-kadang orang terkena ain itu karena cantik. Ya. Dan ain ini bisa terkena dari diri sendiri. Hati-hati kalau suka berkaca ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa untuk ketika bercermin. Jadi jangan terlalu takjub sama diri sendiri. Mau cantiknya aku. Kena ain kita dari diri sendiri, akhirnya jodoh nggak datang-datang. Nah seperti itu ya. Makanya di rumah jangan terlalu banyak kaca, di sana kaca, sana kaca, sana kaca gitu ya. Ya, nah itu akan membuat potensi terkena ain itu lebih besar. Kemudian dari sisi keluarga, orang yang terkena gangguan sihir, keluarganya akan berantakan. Suami istri akan selalu berantem, masalah kecil jadi besar. Gara-gara mau parkir aja gaduh, suaminya bilang depan sana, istrinya bilang di belakang sana. Depan itu bukan tempat parkir, di belakang, berantem itu. Ya, akhirnya nggak jadi ikut ruqyah masal, pulang. Ya, setannya ngalangin itu. Nah, seperti itu. Kemudian terhalang melakukan hubungan badan. Jadi kalau Bapak Ibu suami istri tapi jarang atau bahkan terhalang untuk melakukan hubungan badan, hubungan jima, maka itu gangguan jin. Sihirnya disebut dengan sihir ikatan. Istri atau suami tidak bisa menggauli istrinya. Jadi jangan dianggap itu biasa, mungkin karena suami saya kurang olahraga. Bukan, itu namanya sihir ikatan. Suaminya tidak bisa melakukan hubungan badan, dan ini banyak kasusnya. Ya, saya pernah menangani di Malaysia itu 13 tahun menikah, tidak pernah melakukan hubungan badan. Hanya 2 kali aja melakukan hubungan badan. Yang pertama jadi anak pertama, yang kedua jadi anak kedua. Ya, setelah itu nggak pernah. Jadi itu sihir Bapak Ibu. Nah, kemudian secara emosi, orang yang terkena gangguan jin biasanya pemarah. Ya, pemarah dan marah ini nggak terkontrol. Dan marah ini merupakan pintu masuk setan. Ada 4 pintu masuk setan. 3. Ada 3 atau 4. 3 boleh, 4 boleh. Yang pertama, marah yang terlalu berlebihan. Jadi semua orang yang terkena gangguan jin atau sihir selalu ada amarah yang terpendam atau yang terkeluar. Marah dia, marah dengan keadaan, marah dengan suami, marah dengan pekerjaan, ya. Kemudian yang kedua, terlalu sedih atau sedih yang berlebihan. Makanya kalau orang beriman, wala takhafu wala tahzanu in kuntum tu'minuna billah. Jangan takut, jangan khawatir kalau kamu orang beriman. Jadi apapun masalah kita, jangan sedih, santai aja, enjoy. Ya kan? Toh nanti masalah itu selesai.
Masalah jodoh nanti datang juga itu kalau waktunya. Ya nggak lama, paling lama sampai hari kiamat. Di akhirat nanti nikah juga kan. Kemudian yang ketiga, ketakutan yang terlalu berlebihan. Takut masa depan, takut masa lalu, termasuk takut urusan jodoh. Ya, sebetulnya kenapa jodoh kita susah? Karena takut. Jangan-jangan nanti ta'aruf sekali ini nggak jadi lagi nih, jadi trauma lagi, nggak jadi beneran, ya kan? Gitu kan? Takut ini. Nah, ketakutan itu kemudian menjadikan setan mudah masuk. Kemudian yang keempat, nafsu. Ya, nafsu yang terlalu berlebihan. Makanya kalau masih lajang, ada gangguan, obatnya apa? Nikah. Ya, nikah. Karena nikah itu bisa meredam hawa nafsu yang terlalu berlebihan. Seperti itu ya. Kalau sudah nikah masih juga, nah tahu-tahu sendirilah, nikah lagi enak aja cukup. Nanti tambah kerasukan. Oke Bapak Ibu, cukup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan ruqyah masal. Ada beberapa hal yang perlu dicamkan. Yang pertama, ketika saya baca Al-Quran, dengarkan saja, jangan ikuti bacaan saya sekalipun Anda sudah hafal. Dengar ya, menyimak. Yang kedua, apapun reaksi yang terjadi jangan ditahan tapi dilepas. Mau terbang, terbanglah, nggak apa-apa. Ini panitia sudah siap, ini nanti ditangkap juga itu. Ya, nggak apa-apa, lepas saja. Karena kalau Anda tahan nanti sakit, fisiknya akan sakit. Kemudian yang ketiga, apapun yang terjadi, ada teriak di sana, jerit di sana, diam aja, fokus pada diri sendiri. Ya, jangan kepo. Ya kan, orang Indonesia ini besarnya adalah kepo. Tengok apa itu gitu ya. Akhirnya setan dalam diri dia nggak keluar, nontoni setan orang. Ya, kemudian berikutnya fokus, matanya dipejamkan. Jangan ada yang diruqyah sambil merekam, handphonenya gini, mata pejam. Ya, ini kebiasaan buruk di saat ruqyah masal. Ya, kalau mau rekam gimana? Titipkan sama panitia, nanti direkam khusus kamu seorang. Nah, boleh, nggak ada masalah. Cukup ya? Oke. Sekarang panitia tolong siapkan plastik. Atau Bapak Ibu sudah punya plastik ini? Karena terkadang dia akan keluar melalui muntahan. Kang, cukup.